Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Perkenalkan dengan Saya Lydia Pratama Febrian dengan NIM 210632109. dengan saya Imam Hamanei dengan NIM 21063 21017. Pertama-tama yang kita bahas adalah HAM itu apa sih? HAM adalah hak yang melekat pada manusia karena ia adalah manusia. Next. Pertanyaan pada kasus Bu Ija. Pertama, seorang ibu parubaya, sebut saja Ija, mengambil biji-biji coklat yang berjatuhan. Biji-biji itu ia jual dan hasilnya digunakan untuk memberi makan dua anaknya dan mengobati salah satu anak yang menderita penyakit demam berdarah. Kedua, mengetahui kejadian ini, Satuan PT Coklat Makmur membawa Ija untuk diproses secara hukum ke kantor kepolisian. Ketiga, polisi melanjutkan proses hingga ke pengadilan. Proses pemeriksaan tersebut berlangsung. Semua bukti menunjukkan bahwa Ija memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. Tiba-tiba, kesaksian pemilik lahan PIM A.1 mengatakan coklat-coklat itu diberikan pada Ija. Keempat, berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti yang ada, hakim memutuskan Ija bebas. Lalu pertanyaannya, apakah ini termasuk masalah HAM? Nah, selanjutnya, apa sih HAM itu menurut ahli? HAM menurut seorang filsuf dari Inggris, HAM adalah hak yang langsung diberikan oleh HAM adalah hak yang diberikan oleh Tuhan oleh manusia sebagai hak kodrati, sehingga tidak ada yang bisa mencabutnya karena HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Lalu, menurut ahli yang kedua, pakar ilmu politik Indonesia dan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak bersifat universal tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Next. Nah, lalu yang selanjutnya yang kita bahas adalah prinsip-prinsip HAM. Yang pertama adalah universal. Hak asasi merupakan bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli warna, kulitnya, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Hak asasi manusia berlaku di mana saja di muka bumi. Universalitas hak bukan berarti bagaimana juga bahwa hak bersifat mutlak atau bahwa hak dialami dengan cara yang sama oleh manusia semua orang. Yang kedua, melekat atau tidak terenggut, inalienable, adalah hak itu melekat pada diri setiap manusia secara alamiah atau kodrati, bukan karena pemberian oleh organisasi kekuasaan manapun sehingga tidak dapat diambil, ditahan, atau dipindah tangankan. Lalu yang ketiga adalah tak terpisahkan atau tak dapat dibagi-bagi. Indivisibility adalah sebagai satu kesatuan hak tidak dapat dipisahkan antara hak sipil, politik, ekonomi, budaya, serta kolektif individu. Lalu yang keempat adalah non-diskriminasi. Adalah hak asasi milik semua atau setiap orang tanpa membedakan berdasarkan apapun. Lalu yang kelima adalah kesetaraan atau equality. Adalah setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Lalu yang keenam adalah saling bergantung atau interdependensi. Adalah saling terkait atau mensyaratkan antara hak yang satu dengan hak yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab, responsibility, yaitu setiap orang bertanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Pemangku tanggung jawab adalah negara. Next. Nah, lalu sejarahnya HAM tuh kayak gimana sih? Pertama-tama, hak asasi manusia seperti yang kita ketahui saat ini berbentuk melalui proses yang sangat panjang, sumbangan dari berbagai peradaban dan agama terhadap nilai-nilai HAM. Pertama,
Kitab Hammurabi Babilonia tahun 4000 sebelum Masehi. Yang kedua, Kekaisaran Roma dan Yunani. Hak asasi diberikan pada kelompok atau kelas tertentu. Ketiga, Raja Sius dari Persia tahun 2500 sebelum Masehi. Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk memeluk agama tertentu. Lalu yang keempat, larangan atau kewajiban setiap agama rumusan hak. Nah, pada tahun 1215 ada namanya Magna Carta. Itu adalah sebuah konstitusi yang membatasi kekuasaan raja. Lalu ada Habeas Corpus Act 1679, hak untuk memiliki dasar hukum bagi suatu penahanan yang juga harus segera diuji di depan pengadilan. Lalu pada tanggal 1684 ada Bill of Rights, yaitu muncul melalui peristiwa Glorious Revolution, manusia harus bebas dari kekuasaan arbiter ditambah dengan pelembagaan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Nah, selanjutnya adalah kebebasan parlemen berdebat tanpa penuntutan di hadapan hakim raja, hak warga negara untuk hidup di bawah perlindungan hukum yang telah diputuskan parlemen tanpa campur tangan. Lalu ada hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang kejam yang tidak lazim. Misalnya seperti pemotongan alat kelamin, penyeretan, dan penjagalan, dan lain-lainnya. Next. Nah, lalu ada perjanjian Berlin pada 1885, yaitu menghapus perdagangan budak antar negara. Tapi perdagangan budak tingkat lokal masih dibiarkan. Kovenan anti perbudakan mulai berlaku tahun 1926. Perbudakan baru berakhir pada tahun 1970 saat Oman mengumumkan penghapusan status perbudakan secara formal. Lalu selanjutnya adalah Konstitusi Prancis pada tahun 1791. Penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin, pendidikan gratis bagi publik, isyaratnya awal kemunculan hak ekosop. Lalu ada nggak sih sejarah hak asasi manusia? Sejarah hak asasi manusia itu ada. Mulai dari perkembangan hak asasi manusia di Indonesia juga mengalami perjalanan yang panjang. Secara umum, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Yaitu zaman penjajahan pada 1908 sampai 1945, lalu pemerintahan Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966, yaitu lalu selanjutnya adalah pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir adalah pemerintahan reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini. Next. Nah, lalu HAM itu manusia dan negara itu berkaitan nggak sih? Nah, hidup bersama memerlukan tatanan sampai kekuasaan. Kekuasaan itu dibagikan Leviathan, binatang bengis, yang sangat besar kekuatannya, tapi juga hasil kesepakatan kontrak sosial. Nah, kekuasaan manapun berpotensi menjadi semena-mena antar kekuasaan pada dirinya mengandung kewajiban untuk bertanggung jawab. Lalu, HAM ada untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak semena-mena terhadap orang atau warga yang dikuasainya. Lalu selanjutnya, HAM adalah standar etika penyelenggaraan kekuasaan. Next. Nah, lalu HAM konstitusi dan hak asasi manusia. Konstitusi menempati posisi tertinggi dalam urutan tata peraturan perundang-undangan, dan seluruh ketentuan di bawahnya harus sejalan dengan konstitusi. Lalu, konstitusi merupakan norma dasar dari sebuah negara yang tidak dapat dilanggar dan disimpangi oleh aturan apapun. Yang ketiga, konsep ini berakar pada teori kontrak sosial. Oleh karena itu, negara kemudian menjadi pemangku negara, duty bearer, dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 atau yang lebih dikenal dengan
UUD 45 adalah hukum dasar tertulis Basic Law sebagai konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kelima, Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali amandemen dengan tujuan untuk menyempurnakan aturan dasar termasuk mengenai hak asasi manusia. Next. Hak asasi manusia amandemen keempat. Ada pada pasal 27 ayat 2 dan 28E ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28A, hak atas hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1, hak memiliki keturunan. Pada pasal 28A, hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 2, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1, hak mengembangkan diri dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Pasal 28C ayat 1 dan 31, hak atas pendidikan. Next. Nah, lalu apa sih kewajiban negara? Pertama, kewajiban menghormati atau to respect. Berarti negara harus menahan diri untuk melakukan intervensi kecuali atas dasar hukum yang sah. Contoh, tidak melakukan penyiksaan, hak untuk menjalankan agama dan keyakinan. Lalu yang kedua, kewajiban melindungi, to protect. Yaitu berarti negara harus melindungi hak warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau non-negara. Contoh, melakukan pemindahan terhadap pelaku kejahatan. Lalu yang ketiga, kewajiban memenuhi atau to fulfill, yaitu berarti negara harus mengambil langkah-langkah untuk memudahkan fasilitas dan menyediakan provide berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Next. Nah, di sini ada beberapa struktur hukum HAM. Pertama ada pemangku kewajiban, terus di bawahnya ada negara, terus di bawahnya ada lagi melindungi, memenuhi, dan menghormati. Lalu yang kedua ada pemangku hak, yaitu ada warga negara, dan lalu selanjutnya adalah menghormati. Next. Baiklah, selanjutnya ada instrumen HAM. Yang pertama, untuk memperkuat pelaksanaan hak asasi manusia dan dapat mengiat bagi para negara pihak, serta menjawab persoalan hak asasi manusia yang ada, maka terbentuk berbagai instrumen hak asasi manusia. Yang kedua, untuk dapat mengikat pelaksanaannya pada suatu negara, maka negara pihak harus menerimanya dengan cara mengesahkan melalui ratifikasi ke dalam sebuah undang-undang. Yang ketiga, instrumen-instrumen tersebut adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik ICCPR, lalu Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ICESCR, lalu Konvensi Hak Anak CRC, kemudian Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang disingkat CEDAW, kemudian Konvensi Menentang Penyiksa dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia atau CAT, lalu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau CERD, kemudian Konvensi Perlindungan Buruh Migran atau MWC, lalu Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD. Selanjutnya ada Konvensi Anti Penghilangan Paksa atau CED. Lalu ada pelanggaran HAM. Berdasarkan konsepsi tentang adanya kewajiban negara terkait dengan HAM, maka pelanggaran HAM terjadi jika negara dan aparatusnya tidak mau atau gagal dalam melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Selanjutnya artinya, makna awal dari pelanggaran HAM adalah segala tindakan atau pembiaran yang dilakukan oleh negara dan aparatusnya karena diberikan kewenangan oleh negara yang mengakibatkan pengurangan atau hilangnya penikmatan
HAM. Kemudian ada pelanggaran HAM terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya atau commission maupun sengaja membiarkannya atau omission. Kemudian segala tindakan yang dilakukan oleh aparat negara karena penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power secara satu, langsung commission, melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Yang kedua, pembiaran atau omission, tidak melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan. Kemudian pada dasarnya pelanggaran hak asasi adalah kegagalan negara memenuhi tanggung jawab atau kewajibannya di bawah hukum hak asasi internasional. Selanjutnya ada penyelesaian pelanggaran HAM. Mekanisme penegakan hak asasi manusia adalah upaya untuk mewujudkan tanggung jawab negara melalui pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lainnya. Selanjutnya, mekanisme penegakan hak asasi manusia dapat dipilah menjadi dua, yaitu mekanisme nasional dan internasional. Mekanisme nasional menggunakan perangkat nasional. Pada prinsipnya, bila mana pemerintah pada tingkat nasional tidak mampu atau tidak mau unwilling menyelesaikan sebuah tindak pelanggaran hak asasi manusia, maka mekanisme internasional dapat ditempuh. Mekanisme internasional menggunakan badan-badan hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sesuai dengan masalah hak asasi manusia yang terjadi. Selanjutnya, secara garis besar penegakan HAM dapat dipilah menjadi dua, yaitu yang pertama mekanisme pengadilan melewati hukum, yang kedua mekanisme di luar pengadilan. Mekanisme pengadilan dikenal untuk penyelesaian perkara misalnya melalui peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Mekanisme di luar pengadilan misalnya melalui penyelesaian administratif, pemulihan hak misalnya reparasi, atau mekanisme lainnya. Selanjutnya ada lembaga-lembaga penegakan HAM. Lembaga-lembaga penegakan HAM yang pertama, lembaga yang berperan dan mekanisme pengadilan. Yang kedua, pengadilan. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, lembaga yang berperan dalam mekanisme di luar pengadilan. Yang kelima, Komnas HAM. Yang keenam, lembaga perlindungan saksi dan korban. Yang ketujuh, Ombudsman Republik Indonesia. Yang kedelapan, Komnas Perempuan. Yang kesembilan, ada Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan lain-lain. Selanjutnya ada keuntungan dari HAM. Dapat kita lihat yang pertama, hak asasi manusia dapat menciptakan kebijakan yang efektif dan inovatif, yaitu kerangka hak asasi manusia menawarkan alat yang kuat dan efektif bagi pemerintah untuk memperkuat dan meningkatkan dampak dari kebijakan dalam masyarakat. Selanjutnya, hak asasi manusia menyediakan standar-standar untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan bagaimana mengatasinya. Lalu, hak asasi manusia juga merupakan kerangka untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal. Yang kedua, pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia, di mana negara dan pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam menjamin persamaan, memerangi diskriminasi, sara maupun gender, menjamin akses terhadap hak atas perumahan, pendidikan, kesehatan bagi semua. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat berperan sebagai pelaku utama dalam menciptakan kondisi-kondisi agar masyarakat lebih berwarna atau plural. Yang ketiga, koneksi dan kemitraan global memberikan keuntungan bagi pemerintah lokal, yaitu apabila negara dan pemerintahan lokal mengintegrasikan hak asasi manusia secara otomatis menjadi bagian dari komunitas pemerintahan lokal yang menerapkan hak asasi manusia. Kemudian globalisasi perdagangan, pendidikan, dan sektor lainnya akan memengaruhi daya jual dan pengakuan dari masyarakat internasional. Bandung,
Purwakarta, Surabaya, Palu, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, ada perkataan dari Munir Said Talib pada tahun 1965 atau 2004. Kematiannya tragis, namun peristiwa pembunuhan itu justru menyebabkan semangat di antara kami semua. Perjuangan Munir tidak boleh mati. Aku harus bersikap tenang, walaupun aku takut untuk membuat orang lain tidak takut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.